You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Ini adalah minggu yang terakhir kita belajar mengenai get change, perubahan. Perubahan itu sesuatu yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup, ya. Dan hari ini pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 12, cukup pendek, dan kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang yang nangis. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kemudian di ayat 25, barang siapa mencintai, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar hari ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar, dan kami bisa mengaplikasikannya, bukan hanya sekedar informasi, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, judul khotbah hari ini adalah Die to be fruitful, bukan Die with smile. Oh ya, lagu. Die. Tadinya saya mau ngasih judulnya Die with smile, jadi lagu lagi. Ya, jangan takut dengan judul ini. Bukan berarti ini suatu topik yang membuat kita depressed atau gelap gitu ya. Karena di ayat yang tadi kita baca, ya, Tuhan Yesus ini prinsip kerajaan surga loh. Ya, prinsipnya adalah berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini ada prinsip di Alkitab atau prinsip kerajaan Tuhan. Ya, kalau kita pengen berbuah untuk mendapatkan hidup yang baru, ya, maka ada perlu kematian di sini. Apa judulnya tadi? Die to be fruitful. Ini kita jangan anggap remeh, karena Tuhan sebenarnya ini konteksnya memang Tuhan Yesus waktu itu dia kan pergi ke Yerusalem sebenarnya untuk disambut sebagai raja sebenarnya. Makanya ada orang Yunani melihatnya ada kesempatan nih, opportunity nih. Ini bakal jadi raja nih, makanya ngomong. Udah berapa lagi waktu dia ngomong sama Filipus, Andreas supaya disampaikan bahwa dia mau ketemu sama Yesus. Tapi Yesus nggak menjawab, "Ya, aku mau ketemu sama kamu." Tapi dia menjawab dengan jawaban ini. Sesungguhnya biji itu, ya, kalau nggak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, untuk menjelaskan prinsip kerajaan Tuhan ini, ya, karena ini prinsip dan kita harus mengaplikasikannya. Untuk menjalankan prinsip ini, maka saya coba berusaha mencoba menjelaskannya dengan cerita Yusuf. Ya, cerita Yusuf. Karena di cerita ini kita akan melihat konsep ini sebenarnya. Konsep apa yang Tuhan Yesus tawarkan tentang kematian, tapi juga ada kehidupan. Ya. Nah, kata kematian dan kehidupan kita akan melihat banyak di cerita Yusuf nanti. Dan kata kematian dan kehidupan itu berbicara tentang angka 2, karena ada kematian dan kehidupan. Ya. Dan kita mulai dari kitab Kejadian pasal 37. Nah, Yusuf itu, cerita tentang Yusuf itu dimulai dari Kejadian pasal 37 all the way sampai kalau nggak salah
pasal 48, ya, cukup panjang. Dan ada hal yang menarik yang kita pelajari. Tapi ingat ya, ini dari pasal 37 sebenarnya semua tentang Yusuf. Ya, semuanya tentang Yusuf. Oke. Dan kita mulai dari pasal yang 37. Pasal 37 itu berbicara tentang mimpi yang besar. Ya. Karena di situ katanya Yusuf dia punya jubahnya maha indah. Dia disayang sama bapaknya karena dia dilahirkan di masa tuanya. Dan Yusuf ini juga selain mendapatkan jubah, dia itu mendapatkan mimpi menjadi orang yang besar. Dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan saudaranya marah. Ya, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Kurang lebih jadi benci. Lalu ia juga menceritakan mimpi yang kedua kepada saudara-saudaranya dan juga orang tuanya mendengar. Dan orang tuanya juga ngomong, bapaknya ngomong gini, apa mimpi itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi untuk kita bisa dapat berbuah, ya, untuk dapat berbuah itu nggak akan pernah bisa berjalan kalau kita belum punya mimpi dulu. Gimana Tuhan bisa menolong kita untuk berbuah kalau kita tuh nggak ada mimpi? Penting ya, jadi mimpi itu harus ada dulu. Kalau nggak ada ini, Tuhan nggak bisa nolong kita, ya. Dan berikutnya di pasal 37 ini juga saya akan berbicara mengenai, karena tadi kita ngomongin suatu benih kalau nggak ditaruh ke tanah mati, dia nggak akan, dia tetap satu. Dan saya akan menggunakan benih yang lain, itu benih anggur, ya, benih anggur. Kalau saudara Google, saudara lihat caranya, gimana sih caranya menanam pohon anggur dari buah. Caranya adalah buahnya itu harus dipotong, ya, dipisahkan bijinya, dan bijinya itu harus dibuat kering, dikeringkan dulu, dan kemudian dari situ dikasih paper lah, di cloth, diairin dalam beberapa hari, nanti akan germinate, ya. Di sini kalau kita menggunakan stage ini, ya, waktu Yusuf setelah dapat mimpi dan dibenci sama saudaranya, dia itu disuruh sama papanya, tetap masih di pasal 37, ya. Dia datang ke saudara-saudaranya dan saudaranya udah buat rencana yang buruk. Kita mau bunuh dia nih. Kita lihat mimpinya jadi apa kalau kita bunuh dia. Jadi apa mimpinya itu, ya. Dan di sini ayatnya di dalam ayat 23 dikatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, ya, meninggalkan jubah Yusuf. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu, yang menutupi dia, ya, seperti tadi yang saya bilang buah anggur itu harus dibelah dulu, dikeluarkan, ya, jubah mahanya itu yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Sumur itu kosong dan tidak berair. Sumur ini, dari mereka punya banyak sumur karena di situ. Dan salah satu sumurnya yang dilemparkan itu nggak berair. Ada proses pengeringan dan dia harus dilempar ke dalam sumur. Menandakan bahwa ini benih harus dilempar nih. Harus dilempar supaya dia bisa menghasilkan buah. Ya. Dan kalau kita baca juga bahwa setelah berikutnya Yusuf ini jubahnya dicelupin ke darah dan dilaporin ke papanya bahwa dia udah mati. Dan di situ ada perkabungan, ada tangis, ada suatu kematian yang terjadi. Ya, saya bilang tadi ada kata kematian dan kehidupan ini berulang-ulang di cerita Yusuf. Ada kematian yang terjadi. Buktinya apa? Dilihat dari papanya Yusuf, Yakub. Dia nangis, gak mau dihibur berhari-hari lamanya. Dan kata mereka di sini, ya, saya tadi ada kata mereka nggak ya? Saya bilang, oh nggak ada ya. Oh ya, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia. Nah, saya mau katakan God used that hand to nail our hands. Saudara bisa nggak nyalipin, bisa nggak memakukan diri saudara sendiri? Enggak ya? Mungkin cuma satu tangan bisa, tapi
tapi tangan yang lain siapa yang nyalipin? Nah, butuh orang lain untuk mematikan atau menyalipkan diri kita. Jadi jangan kaget kalau ada pengkhianatan, ada sesuatu yang Tuhan pakai, itu orang-orang sekitar kita, saudara dekat kita atau siapapun yang untuk membuat kita dimatikan. Ya, kita harus mati. Ya, dan di sini Yusuf di nail atau dipakukan atau dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya. Ya, sampai sini mengikuti saya ya. Oke. Tadi kejadian 37. Nah, sekarang kejadian 38. Menarik, saya bilang tadi kejadian 37 sampai kejadian 48 kalau saudara baca itu tentang Yusuf, semua cerita Yusuf. Tapi di kejadian 38 entah kenapa itu satu pasal ceritanya tentang Yehuda dan Tamar, nggak ada sama sekali tentang Yusuf. Sama sekali nggak ada tentang Yusuf. Saya kadang-kadang pas lagi baca saya merenung, Tuhan maksudnya apa ya? Pasti ini bukan suatu accident, bukan sesuatu yang penulisnya itu salah. Dan saya merenung apa sih isi dari kejadian 38 ini? Kalau kita baca tentang Yehuda dan Tamar, di situ juga ada kematian dan kehidupan. Ya. Karena Yehuda dia itu menikah dengan bukan orang satu suku dengan dia, dan dia punya anak yang namanya Er dan Onan. Oke, dan ada juga satu lagi Shelah atau siapa, saya lupa ya. Tapi Er dan Onan ini menikahi Tamar, ya. Er ini menikahi Tamar, dan kemudian karena Er bilang jahat, lalu Tuhan membunuh Er. Dan kemudian Onan disuruh bapaknya untuk menikahi Tamar supaya masuk dalam keturunan buat si Er. Tapi Onan ini jahat juga dan Tuhan membunuh dia. 2 anak mati. Tapi di cerita berikutnya, Yuda ini dan Tamar, akhirnya Tamar dia kamuflase dan berubah menjadi seorang prostitusi, dan Yuda menghampiri Tamar hamil. Ya, dan menghasilkan anak yang namanya siapa? Peres dan Zerah. Jadi ada kematian, kemudian ada kelahiran, ada kehidupan di sini. Dan ini ditaruh di pasal 38. Setelah benih itu dilempar. Waktu benih itu jadi germinate, tau gak germinate? Bahasa Indonesia apa ya? Aku nyanyi susah banget germinate itu. Pokoknya pecahlah dari jadi benih menjadi sesuatu yang baru. Tunas. Bukan tunas. Bibit. Bukan. Ya. Bibit. Oh, bibit. Nah, kita baca ya. Jadi ini jadi 38 ini tentang Yehuda dan Tamar. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, yaitu si Tamar, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Ada lagi. Dan tadi ngomongin angka 2 terus. Yang meninggal si Er dan Onan, yang lahir juga kembar, ya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegangnya oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi sambil berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Ya, sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu padanya diberi nama Zerah. Ya, artinya Peres adalah breakthrough. Kita pernah membahas ini ya. Dan Peres ini adalah kakek moyangnya Tuhan Yesus. Dari sini lahir Daud, Salomo, ya. Dan Zerah itu artinya shining, bersinar. Nah, karena mereka kembar, saya mau katakan adalah breakthrough comes together with shining. Jadi dari cerita Yusuf ini, kenapa ada pasal 38? Untuk Yusuf bisa menghasilkan kemimpinya itu, ya, dia harus bersinar untuk mengalami breakthrough. Ya, karena breakthrough comes together with shining. They come together. Makanya dibilang twins. Ini kejadian 38, ya. Masih ngikutin ya. Ini sekarang kejadian 39. Nah, kejadian 39 balik lagi ke cerita Yusuf. Ya. Di sini Yusuf di pasal 39 dia itu dijual sama saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Nah, di sini dia mengalami isolasi. Yang tadinya udah dibenuh ditaruh di pot, kurang lebih di pot yang lebih kecil, di pot, ya. Dan setelah itu kita baca aja ya.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Setelah proses kematian udah lagi berjalan sebenarnya. Ya ingat ya, papanya udah berkabung, dia udah dinyatakan mati. Dan lalu ada proses pertumbuhan, germination. Dan kemudian dia dipindahkan di pot yang kecil supaya akarnya bertumbuh dulu, daunnya bisa keluar. Dan di rumah Potifar dia udah mulai berbunga, blossom. Anggur itu ada bunganya, blossom. Ya. Dan karena dia blossom, karena Tuhan menyertai dia, karena dia bilang keep shining kan. Kalau kamu pengen breakthrough, walaupun di situasi yang sulit, di situasi yang kita nggak dark, gelap, pengkhianatan, pengurangan, apapun namanya itu, diambil dan sebagainya, yang bisa kita lakukan adalah keep shining. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, keep shining. Dan karena dia keep shining, ya, dia berbunga, orang-orang melihat, wah penyertaan Tuhan nih, ya apa yang disentuh kok berhasil. Ya, ladangnya juga dibilang apa? Memberkati orang Mesir itu. Berkatnya ada segala miliknya yang di rumah maupun yang di ladang. Dan karena dia berbunga, bunganya pun itu dilirik sama istrinya Potifar. Karena dia berbunga, dia shining. Dan istri Potifar itu sampai mengagumi dia dan pengen tidur sama dia. Dan istri Potifar, apa yang terjadi? Dia menggunakan segala kelihayannya, ya, dengan saya nggak tahu dia cantik atau enggak, tapi mungkin dia punya resources untuk membuat dia harum, dia mandi kembang ataupun mandi susu, pedicure, manicure. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita tahu bahwa quality control of this flower pass. Dia melewati, dia menjaga integritasnya. Walaupun dia udah bersinar, udah dapat promosi sementara nih, tapi dia tetap mengasihi Tuhan, tetap menjaga integritasnya. Sampai sini ngikutin ya. Dan dia pas. Kalau saudara pas dari Tuhan, udah mendapatkan ujian, saudara exam, saudara lulus. Terus apa yang saudara dapatkan? Ada rewardnya dong. Ya. Tapi yang reward yang dia dapatkan apa? Ujian lagi. Ya. Nah ini ceritanya ya, cerita yang tadi ya. Saya nggak mau baca deh. Marilah tidur dengan aku. Ya, tapi Yusuf meninggalkan bajunya dan dengan tangan itu pergi keluar. Rewardnya adalah apa? Nih, dia malah di penjara, malah diturunkan. Penjaranya bukan penjara yang kayak New Zealand, penjaranya itu lebih dalam. Dia dari pot, dia dipindahkan kepada tanah yang lebih besar dan lebih dalam, supaya akarnya ini bisa tambah ke bawah lagi dan dia siap untuk menghasilkan buah. Ya, sampai sini ngikutin ya. Rewardnya itu yang Tuhan kasih adalah dia malah mendapatkan tempat yang lebih dark. Nah, kalau saudara, ya saudara jangan ngelihat dari apa yang nampak di mata. Karena kalau saudara jadi Yusuf, saudara tuh akan depres, akan frustrasi. Dan orang-orang yang terdekat dengan dia juga akan melihat ini mah mana dosa. Ini mah dosa nih, ya ini mah pastilah bukan Tuhan lah, kurang lebih gitu. Dan yang dialami itu bukan sehari dua hari, ini bertahun-tahun. Kita baca kitabnya sih gampang banget ya, cepet. Saya baru ngomongnya udah berapa pasal tadi? Udah pasal yang kesekian. Nah, Tuhan mau kasih tahu bahwa the way up is down. Saya udah pernah bahas berkali-kali, the way is up down. Karena apa yang Tuhan mau lakukan kepada benih ini, dari benih, karena dia harus mati, dia udah mengalami kematian. Tapi bukan hanya sampai kematian, ada proses yang harus dilewati. Dan sekarang Yusuf ada di tanah yang lebih luas dan yang lebih dalam. Di pot itu saudara akan jadi kerdil, ya, pohon apapun. Dan dia harus dipindahkan ke tempat yang lebih luas.
ya. Dan tadi kejadian 39. Sekarang kejadian 40. Nah, kejadian 40 itu saya ngasih stage-nya adalah tandan dan berbuah. Jujur saya bingung bahasa Indonesia tandan itu apa sih? Tandan apa? Lengket. Bukan lengket. Itu bahasa Inggrisnya cluster loh dibilang. Cluster. Bener ya? Tandan itu kayak kumpulan Kayak pisang ya? pisang. Oh, tandan. Daun tandan bukan? Itu daun pandan. Ya. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi? Setelah karena dia sekarang udah masuk dalam penjara di mana tanahnya lebih luas, ya, dan lebih dalam, bisa lebih dalam lagi karena penjaranya itu dibilang semakin dalam, ya. Dan di sini Yusuf mengalami suatu stage yang baru. Dia tadinya berbunga, sekarang bukan berbunga lagi, tapi dia berbuah. Tapi buahnya belum matang. Ya, belum matang. Tapi dia udah berbuah. Dan buahnya ini juga dinikmati oleh kepala penjara, semua yang para penjahat yang masuk ke situ juga mengalaminya. Oke. Sudah berbuah namun belum matang. Dan di pasal ini, kejadian 40, waktu dia berbuah, ada suatu cerita yang menarik. Yaitu ada juru minum dan juru roti. Ada angka 2 lagi muncul di sini. Ada 2 orang, ya, namanya juru minum dan juru roti. Mereka punya mimpi, dan mimpinya itu mereka nggak bisa terjemahin, dan mereka gelisah. Dan di sini tadi kita ngomongin apa sih? Dari tadi Yusuf kita ngomongin sebagai apa? Benih anggur ya. Kita lagi ngomongin dia sebagai benih anggur. Dan kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Dia lagi cerita ke Yusuf. Ada pohon anggur di depanku, ya. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu bertunas dan dia udah berbunga di rumah Potifar. Sudah keluar tandan-tandannya, penuh buah anggur yang udah mulai masak nih, ya. Dan di tanganku ada piala Firaun. Ya, buah anggur itu kuambil, ya, kuperas dalam piala Firaun, dan kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dia sampaikan ke tangan Firaun. Dan Yusuf menerjemahkan mimpi ini. Yusuf itu menerjemahkan mimpinya cuma ini, ya. Yang dia terjemahin adalah cuma bagian 3 carang dan kepada Firaun, ya. Dibilang dalam 3 hari posisi kamu akan di-restore, gitu. Dan benar. Dan cerita yang kedua tentang kematian, ya. Tadi saya bilang ini cerita Yusuf ini ada selalu dua tentang kematian, kehidupan, ya. Juru roti dibilang dia angkat 3 keranjang yang numpuk. Nah, keranjang yang paling atas katanya itu dimakan hasil rotinya oleh burung. Dan di situ ada bukti bahwa si juru minum itu bisa produktif, bisa shining, bisa deliver well. Sedangkan juru roti ini anggap sepele apa yang ada di tangannya dia, dan dia nggak bisa deliver well. Apa yang terjadi kematian, ya. Dan kita tahu bahwa juru roti itu akhirnya apa? Mati, dia digantung. Sampai sini mesti nangkap ya. Dan saya mau mengatakan dari cerita ini, when you help others dream, God will help your dream. Nah, di pasal yang sama tadi, ya, sebenarnya si Yusuf ngomong begini sama juru minum. Kalau ini terjadi, refer aku dong. Ya, kita suka kata refer kan. Kalau kita mau dapat kerjaan, dapat apa, network, refer aku dong ke Firaun supaya aku tuh bisa keluar dari tempat ini. Ya, tempat ini tuh aku nggak tahu kenapa aku diculik dan dijual, sehingga aku nggak melakukan sesuatu yang jahat sehingga aku bisa masuk tempat ini. Dan permintaannya si Yusuf dilupakan. Itu keluar, dia ketemu sama Firaun, nggak dikasih tahu tuh, ya.
Dan ingat kata dua tadi ya. Kata dua itu selalu berulang di kita ini. Kata dua. Ya. When you help others dream, God will help you dream. Sebenarnya apa yang terjadi di scene itu waktu Yusuf udah mulai berbuah, cuma masalahnya kapan matangnya itu dinikmati orang. Nah, di situ ada kata dua, juru minum dan juru roti. Yusuf pun juga nggak ada yang menginterpretasikan maksudnya apa dari dua ini. Tapi Tuhan di atas sana tahu, ya. Karena di Kejadian 41 inilah sekarang stage-nya fulfillment. Setelah dia berbuah, ya, buahnya itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, harus bisa dinikmati. Kalau nggak percuma kamu berbuah pun buahnya misal dimakan anggur, dimakan burung, dimakan yang lain itu percuma. Dan ini buah ini harus, karena ini the best fruits, dia harus ditempatkan selayaknya, di tempat yang sepantasnya, ya, bukan di penjara. Nah, di Kejadian 41 sekarang ada kata setelah lewat apa? 2 tahun penuh lamanya. Kalau bahasa Inggris after 2 years, fully 2 years apa? Asal lupa. 2 full years ya. After 2 full years. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Nah, ini yang dinantikan sama Yusuf. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai. Ya. Di situ ada ceritanya, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Lalu dia refer si Yusuf kepada Firaun. Ya. Dan kemudian, nah ini mimpi yang tadi dia alamin, bahwa di depanku ada pohon anggur yang sudah berbuah, ya, udah matang. Lalu aku ambil, aku peras, aku tahu di cupnya Firaun dan aku serahkan. Nah, ini yang terjadi. Dia dihantar, si Yusuf ini diambil, ya, kemudian diantarkan kepada Firaun. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segera ia dikeluarkan dari tutupan itu, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ya. Saya sampai mana tadi? Fulfillment. Kejadian 41. Oke. Dan di Kejadian 41 ini, fulfillment ini dia adalah masa fruitfulness dia sekarang. Dan lagi masa fruitfulnya dia juga mendapatkan 2 anak. Lagi 2, kata 2 lagi. Ada 2 yang disebutin, gak 1, 2. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirnya bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Bayangin dari tadi kita ngomongin apa? Ngomongin Peres lah, Zerah, ya, Onan, ya, ada 2 juru minum, juru roti. Sekarang ngomongin anak. Yusuf memberi namanya Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, Manasye itu artinya adalah God make me forget about my hardship. Efraim itu artinya adalah be fruitful. Gak beda jauh dengan tadi Zerah dan Peres. Di saat kamu lagi mati, apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu keep shining to get the breakthrough, ya. Dan ini Kejadian 41 kita tahu bahwa setelah Yusuf dia di posisinya diberikan kepada Firaun, dia menjadi orang yang penting. Dia melakukan fungsinya, ya. Dan kemudian kelaparan lah, dia bisa handle, dia dikenal sebagai orang yang sangat produktif. Dia fruitful banget, ya. Dan apa yang saya bagikan hari ini tentang die to be fruitful, artinya sebelum kita mengalami kemenangan, sebelum kita mengalami kelimpahan, sebelum mengalami kita kehidupan, Tuhan Yesus ngajarin bahwa harus ada kematian dahulu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati dan dia menuai orang yang percaya datang kepadanya itu bilion sampai sekarang, karena ada proses kematian. Dan prinsip yang sama, prinsip kerajaan ini diajarkan kepada kita, bahkan dikonfirmasi oleh yang namanya Yakub. Saya selalu balik Yakub. Di Kejadian 48, di akhir dari ceritanya lah,
Ya, tadi kan kita mulai dari 37, sekarang 48. Waktu saya udah pernah bagi ini sebelumnya. Ya, Yakub waktu lagi mau mati, Yakub itu bilang sama Yusuf, Yusuf, Manasye dan Efraim adalah bukan anakmu, itu akan menjadi anakmu. Ya, tapi kalau kamu punya anak setelah mereka, boleh, habis itu anak kamu. Nah, itu sebabnya 12 suku Israel itu Yusuf nggak ada, yang ada Manasye dan Efraim. Ya, kalau saudara kadang-kadang nih, suku Israel kok nggak ada Yusuf, ya ini latar belakangnya. Karena Manasye dan Efraim adopt itu apa sih? Diangkat untuk menjadi anaknya Yakub. Dan Yakub lagi saat memberkati anak-anaknya, ada salah satu anaknya adalah yang diberkati adalah Efraim dan Manasye. Karena orang tua itu nggak pernah memberkati cucu, nggak pernah, harus memberkati anak langsung. Dan cucu itu diberkati sama anaknya. Dan karena ini memang diangkat menjadi anaknya, karena dia udah menganggap Yusuf itu udah mati. Yusuf itu udah mati. Dan disinilah Manasye dan Efraim yang menjadi anaknya dia. Dan waktu lagi si Yusuf membawa Manasye dan Efraim, ya anggap aja saya Yakub, dan di sini ada Manasye, di sini ada Efraim, ya. Dan kemudian karena matanya udah mulai kabur, si Yakub ini dia mendoakannya begini, disilang, gitu ya, disilang. Dan Yakub, Yusuf bilang, kayaknya salah deh, papa kayaknya salah deh. Harusnya yang kanan, sini yang kiri. Tapi Yakub ngomong enggak, I know what I'm doing. Saya tahu apa yang saya lakukan. Yakub mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya, ya, bahwa kalau kamu pengen melupakan setiap penderitaan kamu, dibilang adalah be fruitful first, then you will forget your hardship. Kadang-kadang kita pengennya Tuhan tolong kita supaya kita lupakan hardship kita. Kita nggak mau produktif, kita maunya Tuhan tolong membuat magicnya. Enggak. Yang Tuhan mau adalah be fruitful. Karena Manasye itu artinya apa? Forget my hardship. Efraim itu artinya fruitful. Dan di sini saya mau katakan be fruitful first, then God will make you forget the hardship. Oke. Sampai sini saudara mengikuti ya. Dan ini ayat yang terakhir. Ya. Mungkin kita bertanya, gimana orang mati, kita udah mati bisa bangkit lagi? Kalau pohon sih mungkin ya, ditebang satu, rumput dipotong, bisa tumbuh lagi. Ya. Pertanyaan yang sama mungkin yang kita pernah tanya, ditanyain juga kepada Paulus. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana itu orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, bukan pohon atau bukan, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Dalam hal ini saya dari tadi ngomongin tentang biji anggur. Nah, saudara, saya udah selesai. Apapun yang kamu mau berbuah, apapun mimpi yang kamu dapatkan dari Tuhan di awal, ya, mimpinya baru di sini. Dan kemudian saat kita percayakan mimpi itu, dan kalau kita izinkan Tuhan bekerja, benih ini harus ditabur untuk jadi mati. Jadi kita belajar untuk kita mati, kita butuh orang lain, ya. Jadi jangan kaget dalam proses saudara. Saya ngomong gini bukan mau ngasih tahu bahwa ikut Tuhan kok kayaknya susah banget ya. Enggak. Ya. Kita tahu bahwa ujungnya itu berbeda, ya. Dan kita akan mengalami sesuatu yang namanya kematian. Jadi apapun yang saudara pengen hidup, apapun itu, keluarga saudara, ya, pekerjaan saudara, keuangan saudara, relationship saudara, maka kita harus mengalami kematian dahulu di bidang itu. Karena kalau kita belum mati, maka dia akan menjadi utuh gitu doang. Maksudnya apa sih mati? Ya, contohnya begini. Kalau misalnya dalam berkeluarga ya, dalam berhubungan misalnya suami istri, gitu. Kita harus belajar untuk mati terhadap
ego kita terhadap argumen kita pengen kita menang dalam argumentasi. Misalnya contohnya gitu. Jadi kalau misalnya istri kita atau suami kita ngomel-ngomel lah, ya, dan bisa nggak kita mati? Dia mau ngomel apapun, dia mau komplain apapun, pernah lihat orang mati nggak? Orang mati itu kalau lagi dimarahin balas tadi, nah, dia dimarahin. Itu artinya mati, bener, itu artinya mati. Nah mungkin kita kelihatan bodoh, apalagi pria. Lu istri lu teriak-teriak, lu diem aja lu, bodoh banget tuh. Apalagi kalau pria ini gaulnya sama orang-orang duda. Beneran, ini pengaruh lah. Lu ngapain lu digituin sama istri lu? Ya, mendingan lu udahlah, gitu kan, contoh gitu. Nah, saya ngalamin juga, ya, dan juga istri juga ngalamin juga. Dan kita tuh harus bisa mati. Jadi kalau kita mati tuh artinya gini, ya udah, kelihatannya bodoh sih, ya, kayak nggak ada harganya gitu, kayak gue nggak ada harganya. But itulah caranya yang Tuhan tawarkan untuk mendapatkan kehidupan. Nah sekarang saya mau bersaksi pada saudara, I really enjoy my marriage. I really enjoy. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, sangat berbeda kehidupan pernikahan saya. Sangat berbeda. I really enjoy. Karena saya memutuskan untuk mau mati. Susah loh. Ntar kalian udah menikah ya, kalian belum nikah nih, belum nikah. Menikah ya. Pacaran sih masih. Iya sayang, udah makan belum? Sayang, aduh, jangan telat makan ya. Iya, jangan telat makan, gitu-gitu kan. Ya. Terus kalau kalian berantem ngapain? Yang lain juga pulang ke rumah papanya, kamu ke rumah orang tua. Udah, ya kan? Itu kalau menikah tuh gimana? Kamu harus tidur satu ranjang lagi ribut. Nah. Oke. Jangan nanti pada nggak merit loh. Marriage itu, tapi kalau kita mau mengalami kehidupan, kita harus berani mati. Itu advice saya dan advice Tuhan Yesus juga. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang berbuah dalam hal finance, nah saya juga pernah bilang berkali-kali, saya diizinkan sama Tuhan, dia saya pernah ditipu lah, ada saya ngeliat ngasih orang dan sebagainya. Karena saya berani untuk mati terhadap uang. Tahu nggak kalau orang nggak mati terhadap uang tuh diginiin terus, ya. Kalau kita mau mati terhadap uang tuh diserahin kosong, ada nggak ada Tuhan pelihara. Nah itu yang disebut mati. Jadi ada uang saudara nggak berubah, nggak, emosi saudara nggak berubah, nggak berubah. Nah itu disebut mati. Tapi setelah itu saudara akan mengalami yang Yusuf lakukan tadi, suatu kehidupan yang baru yang berbuah. Dalam hubungan relation juga gitu. Kalau saudara tadinya dalam berteman gitu ya, wah maunya ditraktir, maunya diteleponin, maunya semuanya iya pas lagi di meja makan, maunya dia ngomong paling terakhir walaupun dia nggak diminta pendapat, saudara yang paling orang yang paling benar, orang yang paling tahu, orang yang paling dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya saudara dijauhin, ya. Tapi kalau saudara berani sekarang udah mati di sini dalam pergaulan, that people's more important than me, itu udah beda nanti hasilnya, gitu. Jadi apapun dalam kehidupan saudara, kalau saudara ingin berbuah, punya kehidupan yang baru dalam pekerjaan juga begitu. Saya nggak bilang bahwa saya ini udah mati, enggak. Banyak sampai kita nanti dipanggil sama Tuhan, kita itu juga akan mengalami suatu kematian dalam berbagai macam area, ya. Dan saya juga mau ngasih tahu di sini tentang kematiannya. Kematian tubuh yang Tuhan Yesus ajarkan di Alkitab juga ajarkan. Itu orang kadang-kadang merasa takut dengan yang mati. Tapi kalau kita udah belajar prinsip yang sederhana itu, sebenarnya kematian tubuh kita saat kita mati itu adalah suatu bentuk promosi terhadap kehidupan yang baru, terhadap tubuh yang baru, ya, terhadap tubuh yang baru. Dan kita menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Enggak. Kematian adalah suatu promosi bahwa kita dipromosikan ke dimensi yang baru, itu aja sebenarnya. Sama simpel yang tadi, dari benih menjadi pohon, gitu. Jadi hanya untuk menghibur. Kalau misalnya saudara melihat orang tua saudara dipanggil dan sebagainya, ya kita
Jangan melihat itu adalah suatu akhir bahwa tubuh mereka, daging mereka udah punah. Nah, ada suatu kehidupan baru, transformasi yang terjadi terhadap mereka. Begitu juga dengan kita. Nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Apapun yang saudara sedang gumuli, ya, yang sedang hadapi challenge apapun, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kalau Yusuf tertipu dengan apa yang dia lihat, dia udah nyerah gitu aja. Ya, oke, kesimpulannya yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada kata dua tadi. Ya, kita perlu keep shining. Apa? Zerah, together. Ingat ya, Peres and Zerah, dua. Ya, kematian dan kehidupan. Dan selalu ada dua, Peres, Zerah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yusuf tetap berbuah, walaupun di tengah-tengah dia sibuk untuk berbuah, dan karena dia sibuk berbuah, dia lupa akan penderitaannya. Ada dua anak yang namanya Manasye dan Efraim. Ya, di balik Efraim itu anak sulung, anak bungsu, dan yang artinya adalah berbuah. Manasye itu adalah melupakan. Dan poin yang terakhir yang saya mau tambahkan adalah saudara berani mati. Katakan mati. Berani nggak? Kalau yang mau mati. Gampang ngomongnya ya, pelaksananya sulit. Tapi kalau kita berani ngomong gitu, saudara akan melihat kehidupan kok. Harus itu dengan kehidupan. Cuman langkah untuk disalibkannya itu sulit. And you need third hand to nail your hands. Dan itu selalu berhubungan dengan orang lain kok. Entah suami saudara, istri saudara, teman saudara, orang tua saudara, rekan kerja. Dan kita menyanyikan lagu ini. Ini udah akhir dari bulan kita ya, tentang get change. Kita mau berubah. Cara kita berubah adalah dengan mati. Dengan mati. Siapa yang mau mati? Ayo. Terhadap apapun yang saudara sedang goal. Beneran, I'm serious. Saudara mau dalam pekerjaan saudara mau dalam hal security, dalam keuangan masa depan saudara berani mati hal itu. Serahin sama Tuhan. Gimana caranya? Tadi kita pelajari. Saat kita lagi mengalami kesulitan, tetap produktif. Be fruitful. Just be fruitful. Sibuk aja be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. Walaupun saudara nggak mengerti, karena firman Tuhan berkata apa? Hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Apa yang kita percaya? Prinsip yang baru kita pelajari. Kalau saudara bilang, ngapain sih kita hari Minggu datang ke gereja cuma belajar konsep, prinsip? Ya itu memang Tuhan Yesus juga datang ke muka bumi ini juga ngajarin prinsip. Bedanya adalah orang mau melakukan atau enggak. Nah hari ini saudara mendengar, masalahnya mau jadi informasi aja atau mau saudara lakukan di tangan saudara. Tapi kita berharap get change, saudara mau melakukan